Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ala manafa'an fi ulumi fi darin amin. Abu Abdullah Al-Harisu ibnu Asadin Al-Muhasibiyu. Al-Harisu ibnu Asadin Al-Muhasibiyu. Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi adalah adimun naziri fi zamanihi ilman wa wara'an wa muamalatan wa halan. Beliau seorang yang tidak ada bandingannya di zamannya. Jadi nggak ada bandingannya di zamannya. Orang hebat nah. Ya. Al-Haris ya, Al-Muhasibi. Baik ilmunya, kewaraannya ya, dan muamalahnya ya, dan halnya ya. Jadi hal ini udah sufi dah ya. Jadi hal ini ya sifat yang sifat atau kondisi jiwa yang bersifat sementara, artinya entar ada entar enggak ya. Kalau bahasa kita halnya lagi datang. Kalau orang sufi ada seperti satohat ya, halnya lagi datang. Orang sufi suka begitu ya, orang-orang pilihan Allah ya, entar lagi lagi datang nih, lagi ada tuh, Allah lagi beri, dia berbuat yang aneh ya, tapi dalam kondisi yang diridhoi oleh Allah. Itu halnya. Nanti ada namanya makom. Nah, kalau makom dia ya, dia senantiasa makom terus begitu, bersifat mulia, dikasih oleh Allah sifat mulia terus ya. Makanya kalau kita ngelihat ada guru kita atau ulama sedang mengalami hal, jangan diajak ngomong. Ntar kita dibenci olehnya. Kenapa? Beliau lagi khusyuk. Jangan diajak ngomong. Biar diam aja, diam. Biarin aja. Kita yang belum pernah ngerasain, jangan berpikir macam-macam. Itu ada orang yang kayak begitu. Itu orang-orang pilihan. Kayak Nabi dikasih wahyu. Orang bukan Nabi enggak dikasih wahyu. Enggak bisa ngerasain tuh orang yang enggak dikasih wahyu akan apa yang dirasakan oleh Nabi. Gitu. Begitu pula wali yang dikasih oleh Allah kelebihan hal dikasih sama Allah. Makom dikasih sama Allah, nggak bisa dirasain oleh orang biasa. Percaya aja udah. Tuh kalau dikasih, itu keringetan semua, badannya menggigil dia, kayak Nabi begitu. Terkadang dia nangis saja. Nah, yang udah dikasih sama Allah. Itu namanya hal. Basariyul al-asli, beliau asli orang Basrah. Mata bi Baghdad, beliau meninggal dunia di kota Baghdad sanata salasin wa arba'ina wa mi'atain, pada tahun 243. Qila dikatakan innahu sesungguhnya beliau warisa mendapati waris min abihi daripada bapaknya sab'ina alfa dirhamin, sebanyak 70.000 dirham. Iya. Falam ya'khuz minha syai'an, masya Allah. Namun beliau enggak mau ambil sedikit pun darinya. Wah, kalau kita berantem ya, waduh, berebutan padahal orang alim. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai nih, jangan. Ada saya punya jamaah, babanya, orang emaknya, orang tuanya meninggal dunia, kata dia, nih adik-adik siapa yang mau ngambil, katanya. Masya Allah. Sedih hati yang begitu. Orang tuanya meninggal, ya, emak bapaknya meninggal, ninggalin waris, kata dia, nih adik-adik siapa yang mau ngambil nih warisan emak nih, bapak nih. Masya Allah. Kalau saya mah abang udah punya nih duit, udah punya, abang udah punya nih, siapa yang mau ambil? Waduh, ini kelasnya siapa ini orang?
emang orang ini Pak, saya pernah ngelihat orang ini, katanya beliau itu, bukan katanya, dikata dia ngomong sama dia. Iya, saya tanya, Bapak, dia nggak tahu, saya nggak ngomong sama dia. Iya. Dia minta maaf sama saya, Kiai, maaf ya, saya nggak bisa hadir pengajian kemarin 2 minggu. Oh, iya. Masya Allah, ya nggak apa-apa. Iya. Pas pulang kemarin siapa ya? Kemarin siapa kemarin? Kemarin siapa itu? Yang markirin saya. Padahal orangnya di rumah sakit, tapi dia markirin kita. Masya Allah. Itu dia begitu sama saudaranya. Pantes itu. Allah kasih lebih begitu. Adik-adik siapa yang mau ngambil nih? Abang udah cukup duit nih buat adik-adik. Masya Allah. Tapi bapak ibu jangan bilang, oh duit udah banyak. Enggak. Orang sedekah itu bukan duitnya banyak Pak. Karena yakinnya kepada Allah. Ada orang Pak sedekah banyak puluhan juta, tapi dia lagi butuh duit. Karena ini lebih butuh, dia takut entar ngapa-ngapa, dia lebih utamakan yang lain. Ini namanya min babil isar. Ya. Nah, ini susah juga nih kelas-kelas wali-wali yang begini mah. Yang udah yakinnya full kepada Allah. Aduh, ini Masya Allah. Oleh karenanya jadi pelajaran buat kita bapak ibu-ibu sekalian, jangan pada berantem sama warisan. Jangan. Apalagi kalau kita makan duit kagak halal, apalagi duit orang tua kita makan, ya Allah, kagak bakalan senang. Ya. Jadi kalau duit haram itu penyakit. Ya, duit haram itu penyakit, jadi bisa sakit. Kebalikannya, duit halal sehat. Makanya kalau kita datang ke rumah kiai disediain makan, jangan bilang udah makan. Walaupun udah makan, bilang aja, ya ini kurang makannya di rumah, di sini mesti makan ini, gitu. Jangan sekali-sekali begitu, jangan. Iya. Imam Syafi'i makan di rumah Imam Ahmad, padahal Imam Ahmad muridnya, makannya banyak, saking banyaknya, kata anaknya, Mbak, kata Imam Syafi'i orangnya warok, makannya banyak banget. Apa kata Imam Ahmad? Beliau ingin ngambil barokah dari bapak. Masya Allah, begitu. Iya, Masya Allah. Saya dulu ngaji di Kiai Syafi'i Azami, beliau itu kalau hari Sabtu sediain makan gitu. Itu kalau saya lagi puasa, saya bawa pulang aja. Boleh nggak bawa pulang ini? Boleh ya. Masya Allah, saking senengnya itu. Ketupat sayur gitu. Nyari berkah. Jadi kalau mau kiai begitu Pak. Jangan sampai nggak makan. Ya, kecuali kita lagi puasa, ya. Dan beliau suruh jangan buka, itu lain lagi itu mah ya. Wara'a minal wara'i, dan dia lihat daripada kewaraan. Alla ya'khudha bahwa lewatannya. Qila dikatakan li anna abahu kana yakulu bil qadri. Karena bahwa bapaknya berkata berdasarkan kekayaan. Ya, qadri ada makna kaya. Jadi babanya itu kalau ngomong kaya mulu gitu. Jadi ngandelin kaya mulu. Ngandelin kaya. Kan ada orang begitu. Apa-apa dikit-dikit diukur sama duit. Pokoknya kalau dikasih duit beres. Aduh. Kalau kiai nggak boleh kayak begitu. Kalau sama ustadz sama kiai nggak boleh kayak begitu. Nggak bisa. Jangan dikira kiai bisa dibeli sama duit. Nggak semua. Nggak semua, nggak bisa. Dikasih duit aja beres. Emang kiai yang mana? Nggak bisa. Jangan diukur pakai duit. Kayak seperti beliau, awal babanya masih ogah tuh, gara-gara babanya ngandalin duit mulu, kekayaan mulu,
enggak mau diambil duit babanya. Faro'a minal wara'i, lalu ia melihat daripada kewaraan alla yakhuza min mirasi syai'an. Ya, di antara kewaraannya itu adalah bahwa dia enggak mau ambil sedikit pun daripada warisan babanya. Masya Allah. Wa qala, dan dia berkata, sahati riwayat, itu memang sahih riwayat anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi mengatakan, ya, dan sahih kata beliau, sahati riwayat, itu sahih hadis riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, la yatawarasu ahlul millataini syai'an. Masya Allah. Sampai dibilang beda agama nih. Dalilnya pakai ini. Padahal bukan ini bedahlah. Padahal bukan ini arahnya nih. Tapi beliau belokin ke sini. Masya Allah. Beliau takwil ke sini. Saking apanya nih? Saking hebatnya beliau dikasih oleh Allah rasa. La yatawarasu, tidak ada boleh saling mewarisi ahli dua agama. Sedikit pun katanya. Kan kalau Islam sama orang Kristen kan nggak bisa ngewarisin. Itu babanya dianggap Kristen. Dianggap beda agama. Masya Allah. Gara-gara itu tuh waro, bukan, tapi maksud beliau bukan mengatakan babanya kafir, enggak. Itu saking waroknya beliau, enggak mau makan yang kayak begitu. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf nih sampai kelewatan waktunya.